Selanjutnya Nawala Putri Aksara. My name is Nawala Putri Aksara. I live in Temanggung. I am the score of 3 children. My older brother is 50 years old, and my younger sister is 3 years old. My hobby is reading, and my goal is to study a library that is useful for educating the community and the nation. Thank you. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Mbak Aksara. Jadi seperti itu, Kak. Oh, jadi dulu ketika SD ada tugas bahasa Inggris untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan kalau cita-citanya itu mau mendirikan perpustakaan ya? Iya, betul, Kak. Berarti emang sudah sejak kecil ya, Kak, cita-citanya itu? Iya, betul. Bukan hanya sejak kecil ya, Kak, ya, tapi mungkin orang tua saya juga memberikan nama ini untuk tujuan itu, Kak. Oh iya, mungkin ya. Kalau boleh tahu, arti nama Nawala Putri Aksara itu apa ya? Baik, jadi Nawala itu berarti mewartakan atau warta, kemudian putri itu perempuan, dan aksara itu berarti huruf atau tulisan. Jadi ketika diartikan secara koheren itu bermakna perempuan yang mewartakan atau yang memberikan pesan pengetahuan gitu, Kak. Keren juga ya, dari namanya aja sudah mencontohkan kalau nama itu adalah doa. Nah, ngomong-ngomong, apa sih yang melatar belakangi keinginan kakak untuk mendirikan perpustakaan, khususnya di pelosok-pelosok desa itu bisa terwujud? Oke, jadi selain untuk memberikan kesempatan kepada mereka, kepada anak-anak, kepada masyarakat desa untuk melihat dunia secara lebih luas, tentunya dengan didasari dengan tekad pada diri saya sendiri dan juga dorongan dari berbagai pihak, terutama orang tua, itu membuat saya semangat untuk merealisasikan bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Kita semua memiliki potensi yang besar, namun seringkali terhambat oleh kurangnya pengetahuan. Dan yang kita butuhkan tuh sebenarnya hanya keberanian untuk memulainya, Kak. Benar juga ya, semua orang itu mempunyai hak yang sama untuk mempunyai akses pendidikan dan keberhasilan. Kira-kira boleh nggak nih spill sedikit saja strategi yang digunakan itu apa dan bagaimana sehingga perpustakaan yang secara teritorial itu jauh dari perkotaan itu bisa berkembang dengan pesat? Bolehlah, Kak. Jadi setiap perpustakaan yang didirikan itu menggunakan paradigma berdasarkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana dulu masyarakat menganggap bahwa perpustakaan itu hanya tempat untuk membaca dan meminjam buku saja. Nah, sekarang itu digeser, Kak. Jadi 10%-nya itu untuk memanage koleksi, 20%-nya untuk manajemen knowledge, dan 70%-nya itu untuk transfer knowledge. Nah, itu mengapa kok perpustakaan ini menjadi berkembang dan menjadi pusat bertemunya orang-orang, bahkan komunitas gitu, Kak. Dan untuk semua usia? Iya, betul, untuk semua usia. Tidak hanya mereka yang bersepatu saja yang boleh masuk gitu ya. Ibu-ibu bisa, disabilitas bisa, bahkan kaum marginal pun juga bisa karena ya tadi berbasis inklusi sosial itu, Kak. Baik, Kak, mungkin sebelum kita memasuki akhir sesi, di sini kami akan menayangkan video yang sangat menginspirasi, terutama dalam mengembangkan perpustakaan di daerah-daerah terpencil, Kak. Jadi penasaran kan? Yuk simak video berikut. Dalam setiap lembaran buku, terdapat dunia yang tak terbatas. Perpustakaan yang seharusnya menjadi jendela dunia bagi setiap masyarakat adalah tempat yang tidak hanya menyimpan ribuan halaman, tetapi juga menyimpan harapan, impian, dan potensi tak terhitung yang menunggu untuk ditemukan. Seperti aliran sungai yang terus mengalir, perkembangan perpustakaan di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan itu pasti terjadi meskipun perlahan. Di setiap sudut desa, di setiap pelosok yang jauh dari keramaian kota, mimpi untuk menciptakan masyarakat yang cerdas mulai digulirkan. Di daerah-daerah terpencil, perpustakaan masih sering terhalang oleh jarak dan keterbatasan sumber daya.
Banyak yang berpendapat bahwa dalam dunia digital saat ini, perpustakaan fisik seolah menjadi sesuatu yang kuno. Namun, apakah kita bisa mengabaikan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam buku-buku cetak yang memberikan kedalaman, kekayaan sejarah, dan narasi kehidupan yang tak ternilai? Perpustakaan, budaya baca, dan literasi bukanlah sekedar aktivitas teknis, melainkan dasar bagi pencerahan, perubahan, dan kemajuan. Dalam setiap buku yang dibaca, ada potensi yang tumbuh untuk membentuk masyarakat yang lebih bijaksana dan penuh empati. Ketika perpustakaan berkembang, bangsa ini pun berkembang. Nah, teman podcast dimanapun berada, barusan adalah video kegiatan yang ada di salah satu perpustakaan yang didirikan oleh Kak Aksara. Dan itu adalah perpustakaan yang pertama kali didirikan. Namanya Perpustakaan Aksara. Kebetulan podcast kali ini adalah podcast yang sangat spesial karena lokasinya berada di salah satu perpustakaan yang didirikan oleh Kak Aksara. Iya betul teman-teman, jadi kita sekarang lagi berada di perpustakaan yang ada kafenya. Namanya Lumbung Cafe. Wih mantap, nih kalau saya podcast di sini terus boleh nggak Kak? Sangat boleh Kak, kakak bebas mau eksplor di mana saja tempat yang kakak mau di perpustakaan ini. Serius? Serius Kak? Oke lah, kapan-kapan kita agendakan. Baik Kak, yuk kita ajak orang-orang agar punya keinginan untuk baca, untuk datang ke perpustakaan. Karena di perpustakaan bukan hanya membaca buku, tapi bisa melakukan banyak hal. Kira-kira ada pesan-pesan nggak nih dari Kak Aksara untuk penonton? Baik Kak, mengutip dari Burkhead, jika Anda ingin sukses maka Anda harus melakukan apa yang orang-orang sukses lakukan. Dan hal yang dilakukan orang sukses adalah membaca dan menjadi kaya. Maka dengan membaca buku, kita bisa memperluas wawasan dan pengetahuan, kita juga bisa membentuk sikap yang lebih baik, serta membaca itu bisa sebagai hiburan serta menambah ilmu pengetahuan. Adapun pepatah mengatakan, membaca membuka cakrawala dunia dan perpustakaan adalah kuncinya. Cukup mungkin Kak? Baik, membaca membuka cakrawala dunia dan perpustakaan adalah kuncinya. Itulah akhir episode ini. Terima kasih kepada Kak Aksara yang telah bergabung kepada kami dan Sama-sama, menginspirasi Kak. kami. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada semuanya yang telah mendengarkan hingga tuntas episode Cerita Aksara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye!